Anda kembali di Top News pemirsa, sebanyak 24 bayi ini dijual ke Singapura oleh Sindikat Perdagangan Internasional. Para sindikat beroperasi melalui media sosial yang seharusnya mudah dideteksi dan dicegah. Mengapa bisa lolos? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika Polda Jawa Barat menangkap 12 orang sindikat internasional penjualan bayi ke Singapura. Mereka mengaku sudah menjual 24 bayi ke Singapura. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua yang mengaku bayinya diculik seseorang. Dari pengembangan kasus, akhirnya polisi menangkap 12 orang tersangka. Polisi juga menyelamatkan 6 bayi yang hendak dibawa ke Singapura. Ke-6 bayi yang berhasil diselamatkan dan rata-rata masih berusia kurang dari 1 tahun sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu. Dan saat ini kita masih pengembangan terkait dengan bayi-bayi yang ada di Singapura. Nanti kita akan bekerjasama dengan Binter dan Interpol untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayi-bayi yang sudah dikirim ke Singapura. Bayi tersebut berasal dari Jabar sendiri? Iya, kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua di mana ada penculikan anak, kemudian kita kembangkan. 12 pelaku yang ditangkap mempunyai peran masing-masing, mulai dari peran merekrut awal, perawat bayi, penjual, serta mencari korban. Sindikat ini diketahui sudah memetakan bagi orang tua yang ingin menjual bayinya, bahkan ada yang sudah dibeli saat masih berada dalam kandungan. Dalam pengembangannya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan tersangka baru sehingga total jumlah tersangka yang telah diamankan menjadi 13 orang. Tersangka baru berhasil ditangkap oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar pada Selasa malam. Usai turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tersangka baru ini merupakan warga negara Indonesia yang baru pulang dari Singapura. Perannya sebagai penampung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tambahan tersangka lagi, kebetulan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sudah kita ambil dan sekarang dalam pemeriksaan. Peran yang baru yang ditangkap itu apa dan perannya? Perannya dia sebagai penampung juga, salah satu penampung di Singapura ya, Pak? Salah satu penampung di Jakarta. Ya. WNI berarti WNI ya? WNI semuanya. Modus sindikat penjual bayi untuk mengelabui korban dengan cara mengiming-imingkan korban bahwa anaknya akan diadopsi dan diberikan sejumlah uang. Mulanya pelaku menjerat korban dengan memposting di media sosial dengan dalih membutuhkan anak untuk diadopsi. Para pelaku memikat korbannya dengan mengaku sebagai pasangan suami istri yang belum mempunyai anak dan akan mengadopsi anak korban. Nah, jadi awal kisahnya itu komunikasi di Facebook, ya. Halaman Facebook itu yang bersangkutan ini ada satu kolom itu tentang adopsi anak. Jadi modus operandinya itu seperti itu awalnya. Dan akhirnya ada beberapa kesepakatan di situ yang bersangkutan ingin bertemu dan memang pada saat itu juga korban ini sudah mengandung cukup tua ya, dan beberapa hari lagi ke depan itu akan melahirkan. Dan yang bersangkutan melakukan aksinya itu menyatakan bahwa dia ini sudah mempunyai suami tetapi belum punya anak. Jadi sangat berharap punya anak. Jadi modusnya seperti itu. Terbongkarnya sindikat penjualan bayi yang melibatkan 16 pelaku berawal dari laporan orang tua kandung bayi ke polisi setelah pembayaran penjualan anaknya tak sesuai kesepakatan. Pelapor atau orang tua tersebut sebelumnya menyerahkan bayinya kepada tersangka AF yang berperan sebagai perekrut dengan perjanjian nominal tertentu. Namun, uang yang diterima tidak sesuai. Pelaporan dari salah satu orang tua kandung bayi yang dijual itu kemudian menjadi pintu masuk Polda Jawa Barat untuk mengungkap jaringan penjualan bayi lintas negara. Para pelaku diketahui menjual bayi ke Singapura dengan tarif antara 11 hingga 16 juta per bayi. Polisi telah menangkap 13 dari 16 total orang yang terlibat.
3 lainnya masih buron, termasuk seorang perempuan berinisial S alias Popo yang diduga sebagai pengendali utama jaringan tersebut. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak, Mbak? Saya benci orang tuanya. Hah? Kenapa? Benci orang tuanya, Mbak. Kenapa emangnya, Mbak? Nak? Yang jual, yang lapor. Oh gitu. Dia udah jual juga 20 juta. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jastra Putra menyebut tidak mungkin bayi sebanyak itu bisa keluar dari Indonesia jika tidak ada pengurusan identitas dan pengurusan dokumen kependudukan. Dan kami mendorong agar ini dibuka seluas mungkin ya terkait TPPO ini, dan saya kira dengan jumlah bayi yang begitu banyak yang sudah keluar dari Indonesia, tentu ini adalah satu jaringan atau sindikat yang tersistematis gitu ya, dan tentu harus diungkap ya, terutama tidak mungkin anak ini lepas dari Indonesia kalau tidak ada identitas gitu ya. Tidak ada pengurusan dokumen kependudukan gitu ya. Dan jika orang tua terlibat ya tentu harus diberikan hukuman, dan di Undang-Undang Pelindungan Anak itu 1/3 ya daripada hukuman asal. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak memastikan telah menerbitkan 2 dari 3 akte kelahiran yang sebelumnya dikaitkan dengan pengungkapan kasus penjualan bayi lintas negara oleh Polda Jawa Barat. Setelah hasil klarifikasi dengan pihak Puskesmas Gang Sehat, ternyata itu surat keterangan lahir yang tidak terdaftar di Puskesmas Gang Sehat, dan bidan juga yang menandatangani surat keterangan lahir itu tidak berada bukan petugas Puskesmas Gang Sehat, sehingga itu memang tidak kami terbitkan. Untuk Kota Pontianak yang dimintai klarifikasi itu ada 3 akte kelahiran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil jika terbukti terlibat dalam kasus sindikat perdagangan bayi. Bisa saja terjadi kesalahan oknum di tingkat tertentu tadi, yang di daerah, yang di luar kontrol dari Kemendagri. Ya. Tapi kalau memang terlibat, ya saya berharap itu ditindak tegas oleh penegak hukum. Dan kami dari Dukcapil, Kemendagri, kalau diminta sebagai saksi ahli tentang proses penerbitan satu akte kelahiran misalnya, itu kita akan, setelah kami menjadi saksi ahli, saya akan izinkan dari Dukcapil memberikan keterangan ahli harusnya prosesnya seperti apa, ya. Beroperasinya sindikat internasional penjualan bayi ini mestinya sudah dideteksi dan dicegah, sebab mereka beroperasi melalui media sosial. Selain itu, kasus seperti ini sudah berulang sehingga pengungkapan hasil ini bukanlah hal yang baru. Karena itu, siapapun yang terlibat harus ditindak tegas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.